Kisah ini sebuah drama universal yang dipentaskan setiap malam di miliaran kamar tidur. Seringkali dimulai dengan suara. Bukan deru atau raungan, melainkan sebuah dengungan tipis. Bernada tinggi yang bergetar di ambang pendengaran. Suara itu muncul dan menghilang seolah menguji batas kesabaran kita. Secara fisiknya, nyaris tak bertenaga namun memiliki kekuatan psikologis yang luar biasa. Ia adalah alarm primordial yang terukir dalam DNA kita. Mampu merenggut kita dari pelukan lelap, memicu kewaspadaan instinktif dan menandakan kehadiran tamu tak diundang, yang paling dibenci sekaligus paling akrab bagi umat manusia. Ia kecil, tubuhnya begitu rapuh, hingga hembusan nafas bisa mengganggunya, dan bobotnya hanya sekitar 2 hingga 2,5 miligram. Namun dari makhluk yang tampak sepele ini, muncul ketakutan yang mengakar, gangguan tidur yang kronis, dan yang paling mengerikan, ancaman kematian yang tak tertandingi oleh predator manapun. Dan inilah sang nyamuk penguasa malam yang tak terbantahkan, seorang penyintas ulung, yang garis keturunannya telah ada sejak zaman kapur lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Mereka telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan dinosaurus, pergeseran benua dan evolusi mamalia. Termasuk spesies manusia, kehadirannya terasa sangat personal. Bahkan intim, tidak seperti ancaman alam lain yang terasa jauh. Dan impersonal nyamuk melanggar batas ruang paling pribadi kita. Ia menembus benteng pertahanan rumah kita, menyelinap ke dalam kamar kita, dengan tujuan yang sangat spesifik dan terfokus. Yakni untuk menemukan kita dengungannya, bukan sekedar efek samping dari kepakan sayap dengan kecepatan 300 hingga 600 kali per detik. Itu adalah deru mesin biologis mini yang sedang dalam misi pencarian target. Setiap malam miliaran betina dari spesies ini melakukan ritual yang sama, sebuah perburuan senyap yang telah disempurnakan oleh seleksi alam selama puluhan juta tahun, strategi bertahan hidup kita dan hewan berdarah panas lainnya. Memahami nyamuk berarti memahami sebuah mahakarya evolusi yang kejam. Mereka terikat erat secara parasitik dengan keberadaan dan efisien, yang secara kebetulan telah menjadikan kita sebagai sumber daya utamanya dalam persepsi kolektif manusia tentang bahaya. Kita secara naluriah mengasosiasikan ancaman dengan ukuran kekuatan, dan taring yang tajam kita takut pada terkaman harimau, sengatan kalajengking, lilitan ular piton, dan serangan hiu di lautan. Ya, namun jika kita menyingkirkan fobia dan sinema, lalu melihat data dan fakta secara objektif, semua predator puncak ini tampak seperti amatir. Jika dibandingkan dengan nyamuk, statistiknya brutal dan tak terbantahkan. Nyamuk adalah hewan paling mematikan bagi manusia. Dengan selisih yang sangat jauh setiap tahun, penyakit yang ditularkan oleh nyamuk membunuh lebih dari 700.000 orang. Dan menyebabkan ratusan juta lainnya jatuh sakit, menderita demam yang melemahkan nyeri sendi, yang melumpuhkan dan kerusakan organ jangka panjang. Angka ini secara drastis melampaui angka kematian tahunan yang disebabkan oleh gabungan semua hewan berbahaya lainnya, termasuk ular yang hanya sekitar 100.000, anjing rabis sekitar 25.000, dan buaya hanya sekitar 1.000. Nyamuk telah membentuk sejarah manusia, menghambat perkembangan ekonomi, menentukan hasil peperangan, dan menjatuhkan peradaban. Paradoksnya terletak pada metode pembunuhan itu sendiri. Nyamuk tidak membunuh dengan kekuatan fisik, namun racun yang disuntikan secara langsung atau agresif brutal. Nyamuk membunuh melalui perannya sebagai vektor, atau kurir penyakit paling efisien yang pernah dikenal di alam. Tubuhnya adalah sebuah laboratorium terbang dan peta jalan yang sempurna.
Bagi mikroorganisme mematikan untuk berpindah dari satu inang. Ia juga menelan parasit Plasmodium. Nyamuk berkembang biak dan akhirnya bermigrasi ke kelenjar. Parasit ini kemudian memulai siklus hidup yang kompleks di alam usus. Ludahnya siap untuk disuntikkan ke korban. Nyamuk betina, misalnya dari genus Anopheles berikutnya. Demikian pula dengan virus dengue, menghisap darah dari individu yang terinfeksi malaria, atau demam berdarah, Zika, cikungunya, dan demam kuning, yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk seringkali tidak dirugikan oleh patogen yang dibawanya, menjadikannya kapal selam biologis yang sempurna. Makhluk kecil ini yang bisa kita bunuh dengan satu tepukan tangan, secara efektif berfungsi sebagai jembatan biologis bagi penyakit. Penyakit paling menghancurkan dalam sejarah manusia. Salah satu aspek yang paling sering disalahpahami dari biologi, nyamuk adalah motivasi di balik gigitannya. Adalah sebuah kekeliruan fatal untuk menganggap bahwa semua nyamuk haus darah dan memusuhi manusia. Dari lebih dari 3.500 spesies nyamuk yang telah diidentifikasi di seluruh dunia, hanya sebagian kecil atau beberapa ratus spesies saja, yang secara rutin memburu manusia dari kelompok itu pun hanya dan selalu nyamuk betina, yang menggigit nyamuk jantan, sama sekali tidak berbahaya bagi kita. Mereka menjalani kehidupan yang singkat dan damai sebagai nektarivor, atau pemakan nektar bunga. Menghabiskan hari-hari mereka beterbangan di antara tanaman, mirip seperti lebah atau kupu-kupu. Lantas mengapa betina melakukannya? Jawabannya bukanlah karena ia monster yang jahat, melainkan karena ia adalah seorang ibu yang putus asa dalam siklus reproduksi yang menuntutnya. Siklus ini dikenal sebagai siklus gonadotropik setelah kawin. Nyamuk betina membutuhkan nutrisi dalam jumlah sangat banyak untuk memproduksi dan mematangkan telur-telurnya. Nektar bunga yang kaya akan gula cukup untuk memberinya energi, untuk terbang dan metabolisme dasar. Tapi sama sekali tidak cukup untuk membangun kehidupan baru. Di sisi lain, darah adalah sebuah makanan superbiologis. Ia kaya akan protein terutama albumin dan globulin, dan zat besi yang merupakan blok bangunan esensial untuk sintetis. Kuning telur tanpa asupan darah mayoritas. Nyamuk betina dari spesies yang relevan. Secara medis tidak akan pernah bisa bertelur gigitannya. Oleh karena itu adalah sebuah misi reproduksi yang sangat berbahaya setiap kali. Ia mendekati inang yang ribuan kali lebih besar dan berpotensi mematikannya. Ia mempertaruhkan nyawanya demi kelangsungan generasinya. Dari sudut pandang evolusi ini, gigitan nyamuk bukanlah tindakan agresif acak, melainkan bagian dari sebuah siklus reproduksi yang tragis. Tragis bagi kita karena risikonya dan tragis baginya, karena bahayanya kelangsungan hidup spesiesnya, bergantung pada kemampuan untuk mencuri. Sebagian kecil dari kehidupan kita, setetes darah untuk lusinan telur. Kemampuan seekor nyamuk betina untuk menemukan kita di tengah kegelapan malam dari jarak puluhan meter bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan. Itu adalah hasil dari sistem pelacakan multisensorik yang luar biasa canggih. Sebuah mahakarya miniaturisasi teknologi biologis yang bekerja dalam beberapa tahap yang terkoordinasi setiap kali kita menghembuskan nafas kita, melepaskan jejak gas karbon dioksida ke udara. Bagi nyamuk, jejak ini berfungsi seperti lampu suar di kegelapan. Mereka memiliki organik khusus di palpus maksilarisnya, organ kecil di dekat belalainya yang sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi CO2 di udara. Nyamuk tidak langsung terbang lurus ke arah sumbernya, melainkan menggunakan strategi yang disebut anemotaksis, yaitu terbang melawan arah angin sambil berbelok ke kiri dan ke kanan. Ketika ia mendekati gumpalan CO2, ia akan terbang lurus ke depan. Ketika ia kehilangan jejaknya, ia kembali terbang zigzag hingga menemukannya lagi. Perilaku ini secara efektif membawanya ke arah umum dari target berdarah panas yang sedang bernafas.
Saat ia semakin dekat, sistem visualnya mengambil alih. Meskipun mata majemuk nyamuk tidak memiliki resolusi yang tajam untuk melihat detail, sangat baik dalam mendeteksi dua hal, yakni gerakan dan kontras visual. Ia akan mencari bentuk gelap yang menonjol dari latar belakang yang lebih terang, terutama pada waktu senja atau fajar ketika tingkat cahaya rendah. Inilah sebabnya mengapa mengenakan pakaian berwarna gelap, seperti hitam atau biru tua pada saat malam hari dapat membuat Anda menjadi target yang lebih mudah dikenali dibandingkan jika mengenakan pakaian berwarna terang. Pada jarak yang sangat dekat, inilah sistem tercanggihnya diaktifkan. Nyamuk adalah termometer terbang yang presisi. Ia dapat mendeteksi panas tubuh atau radiasi inframerah yang telah kita pancarkan, memungkinkannya untuk mendarat di area kulit dimanapun, di mana pembuluh darah kapiler berada paling dekat dengan permukaan. Lebih dari itu, antena dan reseptor di tubuhnya dapat mencium lebih dari 100 senyawa organik yang mudah menguap yang dikeluarkan oleh kulit dan keringat kita. Setiap manusia memiliki koktail aroma yang unik, tetapi beberapa senyawa kunci sangat menarik bagi nyamuk, seperti asam laktat yang kita keluarkan saat berolahraga, amonia, dan berbagai asam karboksilat. Kombinasi unik dari senyawa-senyawa inilah yang menjelaskan mengapa beberapa orang tampak seperti magnet nyamuk, sementara yang lain jarang digigit. Ini bukan mitos, ini adalah biokimia. Setelah berhasil mendarat di targetnya, proses gigitan dimulai dan ini jauh lebih kompleks daripada sekedar menusuk. Belalai atau probosis nyamuk bukanlah jarum suntik tunggal yang sederhana. Ia adalah seperangkat alat bedah mikro yang canggih. Terdiri dari 6 bagian. Seperti jarum yang disebut silet yang terbungkus. Rapi dalam selubung pelindung fleksibel yang disebut labium. Saat ia bersiap menggigit, labium yang lembut akan menekuk ke belakang seperti engsel, menyingkap ujung silet yang tajam. Keenam silet ini memiliki fungsi yang berbeda dan terkoordinasi. Silet yang pertama 2 mandibula. Silet terluar ini memiliki ujung yang sangat tajam dan bergerigi mikro, berfungsi sebagai gergaji untuk menembus lapisan kulit terluar. 2 maksila berada di belakang mandibula. Silet ini juga bergerigi dan berfungsi sebagai penjepit untuk menahan jaringan kulit tetap terbuka, menciptakan jalan bagi silet lainnya. Lalu 1 labrum. Ya, ini adalah silet utama yang berfungsi untuk menghisap darah. Ia memiliki saluran di tengahnya, yang terhubung langsung ke pompa penghisap di kepala nyamuk. Lalu yang terakhir 1 hipofarik. Ini adalah silet yang paling krusial bagi keberhasilan operasi. Ini berfungsi seperti jarum suntik. Memiliki saluran terpisah untuk menyuntikkan air liur nyamuk ke dalam luka. Air liur nyamuk adalah sebuah koktail kimia yang brilian. Ia mengandung berbagai jenis protein dengan fungsi spesifik. Yang pertama, fungsi anestesi mengandung senyawa pemati ringan yang berfungsi untuk mengebiri ujung saraf di area gigitan, sehingga kita tidak langsung merasakan tusukan awal yang tajam. Fungsi yang kedua, antikoagulan. Mengandung protein yang sangat kuat untuk mencegah darah membeku di dalam probosisnya. Memastikan aliran darah tetap lancar dan cepat selama ia makan. Fungsi yang terakhir, vasodilator. Senyawa yang melebarkan pembuluh darah kapiler, meningkatkan aliran darah ke area gigitannya. Lalu rasa gatal yang menyiksa bentol dan kemerahan yang kita alami setelahnya bukanlah disebabkan oleh luka mekanis dari gigitan itu sendiri, melainkan oleh respon sistem kekebalan tubuh kita. Sel-sel imun kita mengenali protein asing dalam air liur nyamuk dan melepaskan histamin sebagai respons. Histamin inilah yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan rasa gatal yang khas. Ini adalah jejak dari sebuah operasi senyap, sebuah contoh luar biasa dari evolusi yang menghasilkan teknologi biologis yang sangat efektif.